Bayangkan sebuah pulau yang eksotis dan kaya budaya di lepas pantai Afrika, tempat di mana langit cerah bersanding dengan hutan lebat dan pegunungan menjulang tinggi. Namun jauh dari keindahan alamnya, sebuah kegelapan pernah menyelimuti tanah ini. Kegelapan yang tak datang dari luar, tapi dari istana megah di atas bukit. Di sanalah duduk seorang ratu yang dicintai dan ditakuti sekaligus. Ia bukan sekadar penguasa, tapi dewa bagi sebagian rakyatnya, dan iblis bagi yang lainnya. Namanya adalah Rana Valona I, dikenal sepanjang sejarah sebagai sang ratu darah dari Madagaskar. Seorang wanita yang mengukir namanya dalam sejarah bukan dengan tinta, tapi dengan darah puluhan ribu rakyatnya. Ini adalah kisah nyata tentang kekuasaan, paranoia, pengkhianatan, dan eksekusi massal. Dan semuanya dimulai dari satu malam kelam di istana kerajaan Imerina. Rana Valona bukanlah pewaris sah tahta kerajaan. Ia lahir sebagai anak dari seorang bangsawan kelas menengah di Madagaskar bagian tengah. Namun hidupnya berubah drastis ketika ayahnya, yang setia kepada Raja Andrianampani Merina, mengungkapkan rencana kudeta oleh kerabat kerajaan sendiri. Sebagai balas jasa, Raja menjadikan anak perempuan bangsawan itu bagian dari keluarganya sendiri, mengadopsinya dan menjodohkannya dengan anak laki-lakinya, Pangeran Radama. Maka sejak saat itu, ia tak lagi sekadar rakyat biasa. Ia menjadi permaisuri. Namun cinta bukanlah bagian dari cerita ini. Pernikahan mereka dingin dan penuh kepentingan. Ketika Radama naik tahta sebagai Raja Radama I, ia memperkenalkan reformasi yang membuka pintu Madagaskar kepada Eropa, menerima misionaris, membolehkan penyebaran agama Kristen, dan membuka jalur dagang asing. Tapi di balik itu semua, Rana Valona mengamati dalam diam. Ia tak menyukai pengaruh asing, dan lebih dari itu, ia membenci bagaimana sang suami mulai tunduk pada dunia luar. Ketika Radama wafat pada 1828 tanpa meninggalkan keturunan sah, terjadi kekosongan kekuasaan. Seharusnya tahta diberikan kepada kerabat laki-laki dari garis keluarga. Tapi Rana Valona, dengan dukungan dari jenderal-jenderal istana dan penasihat spiritualnya, bergerak cepat. Ia menyuap, mengancam, dan menyingkirkan siapapun yang bisa menghalanginya. Bahkan beberapa bangsawan yang mendukung pewaris sah ditemukan tergantung di malam hari. Dalam waktu singkat, Rana Valona menyatakan dirinya sebagai Ratu Madagaskar. Ia memulai masa pemerintahannya dengan pidato menggelegar, bahwa ia akan menjaga tradisi leluhur dan tidak membiarkan satu inci pun tanah Madagaskar jatuh ke tangan asing. Rakyat bersorak. Namun tak ada yang tahu bahwa sorakan hari itu adalah awal dari 3 dekade penuh darah dan penderitaan. Rana Valona mulai memerintah dengan tangan besi. Ia melihat kekuasaan sebagai absolut. Tak ada ruang untuk oposisi, tak ada ruang untuk perbedaan. Yang pertama menjadi sasaran adalah para misionaris Eropa dan warga pribumi yang sudah memeluk agama Kristen. Ia menganggap agama asing sebagai racun yang merusak nilai-nilai nenek moyang. Gereja-gereja dibakar, Alkitab disita dan dilempar ke api unggun. Orang-orang yang tertangkap berdoa atau menyembunyikan simbol agama asing akan diseret ke depan umum dan dieksekusi. Namun eksekusi ala Rana Valona bukan sekadar penghilangan nyawa. Ini adalah pertunjukan. Salah satu metode yang paling mengerikan adalah dibakar hidup-hidup. Para terdakwa diikat di tiang kayu, dililit kain basah untuk memperlambat kematian, lalu disiram minyak dan dibakar di hadapan kerumunan. Mereka yang menyaksikan tak berani menunjukkan simpati. Bahkan anak-anak pun dipaksa menonton sebagai pelajaran, bahwa melawan sang ratu adalah akhir dari segalanya. Dalam beberapa kasus, satu keluarga dibakar sekaligus. Anak kecil menangis, ibu memohon ampun, tapi api tidak mengenal belas kasihan. Semua ini dilakukan dengan tujuan tunggal, menanamkan rasa takut di dalam hati rakyat. Bagi Rana Valona, ketakutan adalah senjata yang lebih ampuh dari pasukan bersenjata. Namun bukan hanya agama Kristen yang diburu. Siapapun yang dicurigai mengkhianati ratu, menyebarkan gosip, bahkan menyuarakan kritik kecil akan menghadapi ujian suci bernama Tangena. Tangena adalah ritual kuno Madagaskar, di mana seseorang harus membuktikan kesucian atau kebenarannya dengan meminum ramuan racun dari kacang Tangena. Setelah meminumnya,
Mereka harus memuntahkannya bersama dengan 3 potong kulit ayam dalam waktu tertentu. Jika berhasil, mereka dinyatakan tidak bersalah. Jika tidak, kematian datang dengan perlahan. Racun merusak organ dalam, memicu pendarahan hebat, kejang, dan akhirnya kematian. Ini bukan keadilan. Ini adalah eksekusi dengan kedok spiritualitas. Data menunjukkan bahwa dalam 1 dekade, puluhan ribu orang menjadi korban dari ujian tangena ini. Dalam 1 tahun saja, pernah tercatat lebih dari 3.000 orang tewas karena ritual tersebut. Beberapa keluarga bahkan memilih melarikan diri ke hutan untuk menghindari panggilan pengadilan, karena semua tahu, siapapun yang masuk ke ruang peradilan Ranavalona, kemungkinan besar tak akan pernah keluar hidup-hidup. Bahkan anak-anak pun tidak luput. Seorang anak berumur 12 tahun pernah dihukum karena melantunkan doa yang diajarkan oleh misionaris asing. Ia dipaksa menonton ibunya dibakar, lalu dipenjarakan hingga mati karena kelaparan. Ratu Ranavalona mengubah istana menjadi mesin teror. Ia membentuk pasukan rahasia, mata-mata yang menyamar sebagai pelayan, pedagang, bahkan pengemis. Mereka mencatat siapa yang bicara apa, siapa yang bertemu dengan siapa. Dan ketika laporan dikirim ke istana, dalam waktu singkat seseorang akan hilang. Kadang mereka dibunuh malam hari, kadang dilempar dari tebing, atau dikubur hidup-hidup. Kota-kota besar berubah menjadi labirin ketakutan. Bahkan di dalam keluarga, orang tidak lagi percaya satu sama lain. Suami diam-diam melaporkan istri, anak melaporkan orang tuanya. Dan semua itu demi bertahan hidup. Namun kekejaman tidak hanya terbatas pada kota atau pengadilan. Ranavalona memerintahkan proyek-proyek besar yang membutuhkan tenaga kerja paksa dalam jumlah besar. Jalan-jalan sepanjang ratusan kilometer dibangun tanpa alat berat, hanya dengan tangan dan keringat rakyatnya. Salah satu proyek terbesar adalah jalan menuju istana barunya di pegunungan. Ratusan ribu orang dikerahkan dari berbagai desa. Mereka dipaksa berjalan kaki berminggu-minggu, membawa batu besar, menggali tanah, menebang pohon, tanpa makanan cukup dan tanpa istirahat layak. Tentara berjaga dengan cambuk, dan siapapun yang jatuh karena lelah akan dipukuli hingga mati atau dibuang ke jurang. Diperkirakan hingga 50.000 orang tewas hanya untuk menyelesaikan satu proyek jalan raya tersebut. Desa-desa kehilangan generasi mudanya. Anak-anak menjadi yatim piatu. Ibu-ibu menangis di sawah yang sepi karena tak ada lagi yang membantu. Tapi semua itu dianggap pengorbanan demi kejayaan sang ratu. Ketika ada pemberontakan kecil di beberapa daerah, Ranavalona langsung mengirim pasukan elitnya untuk membakar habis desa pemberontak. Penduduk dibantai tanpa ampun. Beberapa dikumpulkan di lapangan, disiram minyak, dan dibakar secara massal. Bahkan hewan ternak pun ikut dibunuh, supaya tak ada yang bisa bertahan hidup. Sejarawan yang mencoba menghitung jumlah korban selama masa pemerintahan Ranavalona menyebut angka yang mencengangkan, antara 75.000 hingga 100.000 orang tewas dalam berbagai bentuk eksekusi, penyiksaan, dan kerja paksa. Dan itu belum termasuk mereka yang mati karena kelaparan akibat kebijakan ekonomi yang keras. Tapi bagi Ranavalona, semua itu adalah harga yang layak demi mempertahankan identitas dan kemerdekaan bangsanya. Dan selama ia masih hidup, Madagaskar tidak akan tunduk pada siapapun, kecuali padanya. Meski pemerintahan Ranavalona dikenal kejam dan penuh darah, bukan berarti ia sepenuhnya menutup diri dari dunia luar. Justru sebaliknya, ia memainkan permainan diplomasi yang halus namun berbahaya. Ia paham, Madagaskar menjadi incaran kekuatan kolonial Eropa seperti Inggris dan Prancis, yang berlomba-lomba menguasai wilayah strategis di Samudera Hindia. Namun Ranavalona bukan wanita yang mudah ditundukkan oleh bendera asing. Ia memanfaatkan ketegangan antar negara Eropa untuk menjaga jarak aman dan memastikan bahwa tidak satupun di antara mereka mampu menancapkan kuku penjajahan di tanahnya. Ia memperbolehkan perdagangan terbatas dengan bangsa asing, terutama Inggris dan Prancis, selama mereka tunduk pada peraturannya yang ketat. Para pedagang diizinkan masuk ke pelabuhan tertentu, namun selalu diawasi ketat oleh aparat kerajaan. Mereka tidak boleh menyebarkan agama, tidak boleh membangun permukiman permanen, dan tidak boleh berinteraksi dengan penduduk lokal secara bebas. Setiap pelanggaran akan dibalas dengan tindakan keras.
Dalam beberapa kasus, para pedagang yang tertangkap melanggar aturan ditahan selama bertahun-tahun tanpa proses hukum. Ada yang hilang tanpa jejak, dan ada pula yang dibebaskan dalam keadaan sakit parah, tanpa gigi dan luka di sekujur tubuh akibat siksaan. Salah satu peristiwa yang paling mencolok terjadi ketika seorang insinyur Prancis berusaha menyusupkan misi militer kecil untuk mendekati kerajaan Madagaskar. Rana Valona, yang selalu mendapat laporan dari jaringan mata-matanya, langsung menangkap seluruh anggota misi tersebut. Mereka dipaksa berjalan ratusan kilometer ke ibu kota sambil dirantai. Setibanya di sana, mereka diarak keliling kota seperti hewan, lalu dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah yang penuh tikus dan penyakit. Pesan dari Rana Valona sangat jelas, jangan pernah mencoba menipu ratu. Ketegangan sempat mencapai puncaknya ketika Prancis mencoba mengirim ekspedisi militer dalam upaya intimidasi. Kapal-kapal perang Prancis membombardir pelabuhan di pesisir timur, berharap bisa memaksa Rana Valona bertekuk lutut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pasukan Madagaskar menggunakan taktik gerilya dan jebakan alami di hutan untuk menyerang balik. Pasukan Prancis yang tidak terbiasa dengan medan tropis mulai jatuh satu persatu, bukan karena peluru, tapi karena malaria, disentri, dan serangan mendadak dari suku-suku lokal. Akhirnya ekspedisi itu gagal total, dan Prancis menarik diri dengan malu. Keberhasilan Rana Valona dalam mempertahankan kedaulatan Madagaskar dari tekanan asing selama lebih dari 3 dekade dianggap luar biasa. Namun keberhasilan itu dibayar mahal dengan penderitaan rakyatnya sendiri. Ketika kekuatan luar gagal menundukkannya, justru rakyatnya sendiri yang semakin menderita akibat paranoia dan kebijakan represif sang ratu. Ironisnya, justru karena ia terlalu fokus mempertahankan kemerdekaan dari luar, ia mengabaikan kehancuran di dalam negerinya sendiri. Namun yang membuat semua ini semakin luar biasa adalah kenyataan bahwa Rana Valona bertahan di tahta selama lebih dari 33 tahun. Ia melampaui usia rata-rata penguasa di masa itu, terutama seorang wanita di dunia yang masih sangat maskulin. Meski tubuhnya mulai melemah, pikirannya tetap tajam, dan kekuasaannya tidak pernah benar-benar digoyahkan. Setiap upaya kudeta dihancurkan sebelum berkembang. Setiap bibit pemberontakan segera dilenyapkan. Bahkan para penasihat terdekat pun tidak berani mengutarakan pendapat berbeda, karena mereka tahu, perbedaan bisa berujung pada hukuman mati. Ratu Rana Valona hidup dikelilingi oleh para dukun istana, penasehat spiritual, dan peramal yang selalu memperkuat aura mistis dan tak tersentuh di sekelilingnya. Ia percaya bahwa ia adalah perwujudan dari leluhur yang kembali memimpin bangsa. Dalam banyak kesempatan, ia mengklaim bahwa dirinya tidak bisa dibunuh, dan bahwa kekuasaannya dijaga oleh roh-roh suci. Rakyat, yang hidup dalam kebingungan antara kepercayaan tradisional dan realitas brutal yang mereka alami, hanya bisa menerima semuanya dengan pasrah. Mereka tunduk bukan hanya karena takut akan pedang, tapi juga karena takut pada takdir. Meski begitu, seiring bertambahnya usia, paranoia Rana Valona makin menggila. Ia mulai memerintahkan pembunuhan terhadap anggota keluarga kerajaan sendiri. Ia mencurigai anak dan keponakannya, memata-matai pelayan pribadi, bahkan memenjarakan beberapa penasihat yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Ia percaya bahwa semua orang ingin meracuni atau menggulingkannya. Maka makanan selalu dicicipi lebih dulu oleh pelayan, pakaian selalu dibakar setelah dipakai, dan tak seorang pun diizinkan mendekat tanpa izin resmi. Kehidupan di dalam istana menjadi semakin sunyi dan menegangkan. Ratu tua itu, yang dulu disanjung karena kecantikannya dan kekuatannya, kini menjadi sosok menyeramkan yang lebih banyak berbicara pada roh daripada manusia. Para pelayan berbicara dengan suara pelan, berjalan tanpa alas kaki agar tidak mengganggu, dan menghindari kontak mata langsung. Setiap langkah yang salah bisa berarti kematian. Bahkan burung-burung di taman istana pun tak lagi bernyanyi, seolah tahu bahwa di sana, keceriaan bukan sesuatu yang diperbolehkan. Pada tahun 1861, Rana Valona akhirnya meninggal dunia di usia sekitar 80 tahun. Kematian itu datang secara alami, namun berita tentangnya diselimuti kerahasiaan. Istana tetap dijaga ketat, dan rakyat tidak diberitahu selama beberapa hari, hingga penerus yang sah dipastikan aman dan siap naik tahta. Saat berita kematian sang ratu akhirnya diumumkan, banyak yang menangis,
tapi bukan karena kehilangan. Air mata itu adalah campuran rasa lega dan trauma yang tak pernah benar-benar hilang. Setelah kematiannya, perubahan mulai perlahan terjadi. Ratu baru yang menggantikannya mulai membuka kembali hubungan dengan dunia luar, membebaskan tahanan politik, dan secara resmi melarang praktik tangena yang telah merenggut nyawa puluhan ribu orang. Gereja-gereja kembali berdiri, misionaris diundang kembali, dan pelabuhan-pelabuhan dibuka untuk perdagangan. Madagaskar mulai bergerak keluar dari bayang-bayang kelam masa pemerintahan Rana Valona, meski luka-luka lama tetap membekas. Warisan Rana Valona menjadi kontroversial hingga hari ini. Di satu sisi, ia dikenang sebagai tokoh yang berhasil menjaga kemerdekaan Madagaskar dari kolonialisme saat banyak kerajaan Afrika lainnya jatuh ke tangan asing. Ia menolak tunduk, menjaga adat istiadat, dan menolak agama serta budaya asing yang dianggap mengancam jati diri bangsa. Namun di sisi lain, ia juga dianggap sebagai diktator yang tak kenal ampun, yang membunuh rakyatnya sendiri lebih banyak daripada musuh-musuh luar negeri. Tangannya dibasahi darah bukan demi kebebasan, tapi demi mempertahankan kekuasaan mutlak. Sejarawan dan rakyat Madagaskar pun terbagi. Ada yang menyebutnya pahlawan, ada pula yang menyebutnya monster. Di beberapa sudut kota, patungnya masih berdiri sebagai simbol kekuatan wanita dan kedaulatan bangsa. Tapi di desa-desa yang dulu menjadi saksi kebrutalannya, nama Rana Valona masih dibisikkan dengan ngeri, seolah bayangannya masih mengintai dari balik kabut gunung. Dan bagi dunia, ia tetap dikenang sebagai satu dari sedikit penguasa wanita yang mampu melawan kolonialisme, namun dengan cara yang membuat sejarah terdiam dalam kengerian.